Ya, pemirsa, polisi menangkap mantan Bupati Batubara Zahir tersangka kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus tersangka, Zahir sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KPUD Batubara sebagai bakal calon bupati. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024-2029, Zahir dan Aslam Rayuda, pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, Zahir saat ini tengah dalam proses pemeriksaan tambahan dan kemungkinan akan dilakukan penahanan. Sementara Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan meski ditahan Polda Sumatera Utara, KPU akan tetap memproses pencalonan Zahir di Pilkada Batubara. Sebab berdasarkan aturan, pembatalan pencalonan hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika masih berstatus tersangka, proses pencalonan akan tetap berjalan. Sebelumnya meski telah menyandang status tersangka, Zahir mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Batubara ke KPU. Ia berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pimpinan tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Paus Fransiskus akan berada di Jakarta hingga 6 September mendatang. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menaiki pesawat komersil ITA Airways. Paus Fransiskus tiba bersamaan dengan delegasi Vatikan. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Paus Fransiskus, diantaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta Monsinyur Suharyo dan Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan di Jakarta. Dari Bandara Suta, Paus Fransiskus menaiki kendaraan berplat nomor SCV-1 status Civil State Vatican. Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus kali ini akan diisi dengan sejumlah agenda, diantaranya Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara interfaith dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia.
Ya, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke kawasan sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Dan berikut pemirsa merupakan jadwal serta agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya pada Rabu 4 September 2024, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Paus juga akan bertemu dengan jajaran pejabat pemerintahan, korps diplomatik, dan tokoh masyarakat di istana. Masih di hari yang sama pemirsa, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan, biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Accurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dan pada Kamis sore, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju ke Port Moresby, Papua untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Ya pemirsa, dalam lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia hingga 6 September, rekayasa lalu lintas pun akan diberlakukan. Anda yang akan beraktivitas tanggal 4 dan 5 September, hindari kawasan berikut ini. Rabu sore, Paus Fransiskus rencananya berkunjung ke Gereja Katedral dan Kamis pagi ke Masjid Istiqlal. Lalu lintas dari arah selatan menuju Stasiun Senen diarahkan melalui Jalan MH Tamrin sisi barat, Jalan Medan Merdeka sisi barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Gunung Sahari. Sementara untuk lalu lintas dari Menteng menuju ke Tanah Abang bisa melewati Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Wahid Hashim, dan Jalan Mas Mansur. Dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut diagendakan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan tengah dilakukan di Masjid Istiqlal, pemirsa, menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang terjadwal pada 5 September mendatang. Dalam kunjungannya nanti, Paus Fransiskus diagendakan melihat terowongan silaturahmi, yakni terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Paus juga akan menandatangani prasasti tanda kunjungannya dan melanjutkan agenda pertemuan dengan tokoh dan pemimpin lintas agama. Ya, begitu tiba di tenda ini, beliau akan diterima oleh imam besar bersama dengan kardinal. Lalu berjalan menuju ke terowongan bersama imam besar dan beberapa orang yang sudah ditentukan. Di dalam terowongan, Bapak Imam Besar akan menjelaskan filosofi dari kenapa dibangunnya terowongan tersebut. Dan ada kemungkinan juga beliau akan menandatangani semacam tanda bahwa beliau sudah berkunjung ke terowongan. Setelah itu kembali masuk ke ruang acara. Selama 3 malam berada di Jakarta, Paus Fransiskus menolak menginap di hotel dan memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Paus juga menolak menggunakan kendaraan mewah dan memilih naik minibus selama berada di Indonesia.
Usai menyapa jemaat Katolik di kawasan Bundaran HI, iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Fransiskus langsung menuju Kedutaan Besar Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Paus Fransiskus diketahui beristirahat di Kedubes Vatikan sebelum memulai kegiatannya pada esok hari. Di Indonesia, Paus menunjukkan kesederhanaannya dengan menolak menginap di hotel dan memilih untuk tinggal di Kedutaan Besar Vatikan sementara rombongannya menginap di hotel. Tidak hanya menolak menginap di hotel, Paus juga menolak menumpangi mobil mewah dan memilih minibus selama berada di Indonesia. Kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Saya kira itu. Selain itu, momen bahagia mewarnai kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 orang anak yang mengenakan baju adat Jawa dan Papua ini mendapat cindera mata berupa rosario usai memberikan bunga selamat datang kepada Paus. Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berasal dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael asal Kabupaten Buru Maluku memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus sesaat setelah ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa siang. Usai menerima buket bunga, Paus terlihat memberikan cindera mata untuk kedua anak yang masing-masing berusia 6 dan 12 tahun ini. Momen langka ini pun menjadi kebanggaan bagi keduanya yang tidak akan terlupakan. Mereka juga mengaku bahagia mendapat cindera mata berupa rosario yang diberikan langsung oleh pemimpin gereja Katolik sedunia. Kamu juga dikasih sesuatu ya? Itu dikasih apa? Boleh tahu? Apa? Rosario. Oh, rosario. Dibawa nggak rosarionya? Disimpan ya? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya? Itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Itu perasaannya sangat-sangat luar biasa ya, berkat yang tidak bisa terkatakan dengan apapun juga bahwa anak kami diperkenankan itu, dan saya sudah punya rencana bahwa kalau saya dapatkan foto close up Irfan dipegang oleh Bapak Paus, maka saya akan pajang di lobi Panti Asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak Panti Asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Fransiskus. Diketahui Paus Fransiskus tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.31 waktu Indonesia Barat Selasa siang. Paus dan rombongan melanjutkan perjalanannya ke Kedubes Vatikan yang berada di Jakarta dan akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan hingga 6 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sangat besar. Salah satunya seperti jemaat Katolik yang menunggu di Bundaran HI Jakarta. Suster Maria, seorang jemaat Katolik menangis haru ketika melihat Paus Fransiskus menyapa warga dari dalam mobil. Dari dalam mobil, Paus yang mengenakan jubah putih tersenyum hangat dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang telah menantinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini membuat jemaat Katolik yang antusias menunggu rombongan Paus melintas terharu dan menangis. Menunggu kedatangan Bapak Paus Fransiskus pertama yang dalam kami Katolik biasanya disebut Bapak Suci. Ya. Bagaimana perasaan ketika melihat Paus?
Perasaan saya pertama itu saya memang senang ya. Saya ingin melompat ke depan tapi dilarang oleh bapak-bapak polisi, katanya nggak boleh lewat di garis kuning ini. Jadi di belakang begitu lewat ketika memberikan salaman FIFA Padre itu artinya hidup Bapak. Itu ada rasa bangga sekali, bangga, terharu, dan saya bangga dengan Indonesia ya. Maksudnya negara Indonesia negara yang terbesar Muslim di dunia, tapi begitu sukacita menerima pemimpin agama Katolik, pemimpin kami di tempat ini. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pemimpin umat Katolik itu rencananya akan tinggal di Kedutaan Besar Vatikan dalam kunjungan apostolik selama 3 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus di Jakarta. Paus Fransiskus menjalani tur pertama selama 12 hari keliling Asia Tenggara dan Oseania. Berlangsung pada tanggal 2 hingga 13 September, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan terpanjang selama masa kepausannya. Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Ia juga akan mengunjungi terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di dekatnya. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia pun tetap menyambut baik kegiatan Paus di Indonesia. Ya, tidak ada masalah, kita nggak ada masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi rumah ibadah, dari Istiqlal, welcome. Kalau saya terus terang ya, saya memang lain agama, lain kepercayaan, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan menyatu ya, artinya saling menghormati, itu yang saya suka. Saya oke-oke aja datang ke Indonesia, saya suka. Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Tentunya kedatangan pemimpin tertinggi di Gereja Katolik sedunia ini sudah sangat dinantikan umat Katolik di Indonesia dan Asia Tenggara. Suatu kebahagiaan ya bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik. Dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Among all of the Asian country, Pope choose here. I mean, it's very, how to say, not all of us who have the opportunity to meet him face to face, or at least he visit the place. So to us, this is a very one lifetime opportunity to get this feeling. I don't know how to say it. Kunjungan Paus Fransiskus adalah kunjungan pemimpin Vatikan ketiga sepanjang sejarah. Paus Santo Paulus VI pernah berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung pada Oktober 1989.